Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dikit banget kok. 3 shot. Tahu kan huruf shot? Ada berapa? Shot yang pertama, ini pasti akan nerima. Dan di saat kita pakai 3 shot ini, jangankan hanya di masjid ini, dunia sampai akhirat kita akan selamat. Shot yang pertama maknanya apa? Sholat. Al-Imam Nawawi dalam salah satu karya kitab beliau, karena kitabnya banyak, diantaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin, di urutan hadis ke nomor 99, di situ beliau tempatkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang bunyinya begini nih. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu minal lail. Nih dalam bab salat Nabi nih. Dalam bab salat pertama salat, kana yaqumu minal lail. Hadisnya diawali dengan kata kana, menunjukkan pekerjaan yang enggak pernah berhenti. Terus menerus. Kana nabiyyu, adanya Kanjeng Rasulullah, adanya suamiku, kata Siti Aisyah, yaqumu minal lail, kalau sudah bangun malam buat ibadah. Bangun malam buat ibadah. Bangun malam buat, bangun malam buat, bangun malam buat. Kita sering nggak bangun malam? Ngapain? Nah, ada beda. Bapak Ibu, jawab yang jujur deh, kita dari hati ke hati. Hakikatnya kita bakalan begitu apa enggak? Di saat besok mata kita sudah terpejam rapat, mulut sudah tidak bisa berbicara, badan terkujur kaku kedinginan. Di saat sudah begitu nggak ada yang setia bersama kita. Oke, kata Rasulullah, yatbau ala janajah salasa, yang nemenin jenazah memang 3 hal. Yang pertama ahlikum, keluarga kamu. Tapi mohon maaf, sesayang-sayangnya keluarga sekarang masih hidup, ibu ditanya sayang sama suaminya, Bu? Sayang apa enggak? Tapi begitu besok jenazah suaminya dibungkus sudah masuk yang namanya ke liang lahat, mau nemenin ke liang lahat? Enggak mau, Pak. Sekarang sebaliknya, Pak, kita masih hidup, ditanya ke istri kita, sayang sama bini kita, Pak? Sayang, bahkan bisa mantun ditanya, abang sayang nggak sama Neng? Ya Allah, Neng, beribu-ribu burung gelatik, hanya satu yang terbang melayang, beribu-ribu gadis cantik, cuman lu yang paling gue sayang. Begitu bini meninggal dunia, Pak, bini kelar dimandiin, dibungkus kain kapan, masuk kurung batang, lepas dimasukkan ke liang lahat, mau nemenin bini, Pak? Oh, gak juga. Bapak rahimakumullah, keluarga nggak setia, harta, Allahu Akbar, apa sih yang bisa menemani kita? Cuma 2 helai kain kapan. Hadirin hadirat rahimakumullah, keluarga pulang, harta pulang, sementara yang setia, katakan Nabi, a'malikum, amal perbuatan kamu. Tapi amal yang mana? Apakah amal haji kita, amal umroh kita? Bukan, kata saya, Taufikur Rahman yang menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali besok dihitung sebelum amal ibadah haji, sebelum amal ibadah umroh, amal baca Quran, amal ibadah sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah, yuk habis maulidan kita jaga berjamaahnya. Kenapa? Karena jujur Bapak Ibu, ketika berjamaah dibanding sendirian, jauh keuntungannya lebih hebat. Contoh, bukan saya ngomong, Syekhul Imam wa barakatul anam Al-Habib Abdullah Sahibur Ratib dalam kitab Nashih Diniyahnya, beliau kutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, betapa hebatnya sholat berjamaah, Bapak Ibu. Jadi begitu sholat berjamaah, Allah periksa tuh lewat malaikat, dicek yang pada sholat di Masjid Al-Muhajirin, dari mulai makmum dulu di depan tuh. Malaikat laporan, Pak. Ya Allah, baik ya malaikat. Yang pada sholat di Masjid Al-Muhajirin setelah maulidan penuh, ya Allah. Hebat. Berarti habis maulid ada asarnya, ada implikasinya, ada bekasnya. Tapi sayangnya Allah, kenapa? Badan doang pada di masjid, ya Allah. Terus
hatinya pada keluar. Pada kemana? Macem-macem. Tuh yang pojokan tuh ya Allah. Yang pakai mukena warna pink-pink tuh ya Allah. Kenapa? Itu tuh dia tuh begitu lagi sholat takbir khusyuk, rakaat kedua hujan turun, hati kepikiran, ya Allah jemuran belum gua angkatin. Tuh ya Allah tuh, yang bagian laki-laki tuh, yang laki-laki ya Allah. Kenapa? Tuh yang di tengah tuh, kenapa? Cakep gamisnya, tapi begitu sholat, kenapa? Sebelum masuk masjid, habis ngukur tanah, ada yang mau beli. Lanjut, HP di kantong udah di silent. Pas rakaat kedua zuhur, HP bergetar. Di hati kepikiran, jangan-jangan yang mau beli tanah gue nelpon ini. Malaikat laporan, Pak. Gimana sholatnya? Nggak sanggup ya Allah. Aku pinjam firman-Mu. Aro'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Mereka pada sahun ya Allah melamun. Ya Allah, coret ya Allah. Kenapa? Badan doang di masjid, tapi hatinya. Kenapa? Naik kereta, pakai kacamata. Ada dusta di antara kita. Pak, padahal salahnya ada berapa tuh? Salahnya berapa? Hatinya sah. Malaikat tanya lagi, lantas ya Allah, apalagi yang mesti diperiksa? Tolong periksa paling depan. Paling depan. Siapa paling depan? Paling depan siapa? Imam diperiksa, Pak. Kalau imam, ujiannya nih kadang-kadang di hati. Bagaimana? Nih, saya buka kartunya. Kenapa saya tahu? Ya kan saya jadi imam di kampung. Benar ya Pak? Kalau nggak bisa menjaga hati kita berantakan. Begitu jadi imam, Masya Allah, makmum barisan pertama ada wali kota, ada Pak Camat, ada Pak Lurah. Barisan kedua ada Mitoha, mertua. Paling belakang, ada TV One, iNews, SCTV. Imam mentang-mentang hafal 30 juz, karena di belakang banyak para pejabat, takbirnya langsung berubah. Udah kayak orang 17 tahun di Mekah. Allahu Akbar. Tuh. Hati-hati para imam nih. Sok rasain aja. Kalau nggak bisa jaga hati kita. Sholat maghrib, abong-abong di belakang banyak pejabat, ada kameramen, ada fotografer, ada TV One, ada iNews, ada CTV. Sholat maghrib Pak, habis Fatihah, surahnya Yasin. Malaikat yang monten komentar, hari sampeyan biasa surat langganan, kuliah kulhu ada Pak Wali Yasin. 83 ayat dituntaskan, selesai. Makmum mikir rakaat pertama aja Yasin, rakaat kedua Al-Kahfi. Nih godaan imam. Malaikat laporan, ya Allah, imamnya ya Allah udah makmumnya sahun, imamnya gimana? Yuraun. Ada GR-GR-nya, ada pamernya. Kata malaikat, coret ya Allah. Jangan. Kenapa jangan dicoret? Jangan, karena mereka berjamaah. Karena berjamaah. Mohon maaf Bapak Ibu, salah udah berapa tuh? Salah udah berapa? Tapi mau dicoret dilarang apa enggak? Dilarang apa enggak? Tuh Pak, enaknya berjamaah. Malaikat tanya lagi, ya Allah, apalagi yang mesti kamu periksa? Yang ketiga periksa. Apa? Tolong periksa bacaan makmumnya. Bacaan. Ini perihal tajwid, makhraj, sifatul huruf, diperiksa bacaannya. Malaikat makin liar Pak dengerin bacaannya. Tuh ya Allah yang pojokan, yang benar alhamdulillah dia masih kalkamdu. Yang benar alamin dia belum bisa, masih ngalamin. Tuh yang di pojokan tuh ya Allah, kenapa? Salut bacanya. Kenapa? Nggak sanggup dengarnya. Kenapa? Yang mestinya ghairil khairil. An'amta ada kol-kolah. Yang mestinya waladdo dia waladdo. Malaikat laporan, ya Allah, kenapa bacaan makmumnya? Kenapa? Nggak sanggup. Kenapa? Kue cucur anget-anget, hancur banget ya Allah. Udah berapa salah tuh Pak? Udah berapa salah? Malaikat minta coret ya Allah. Jangan Pak, enak gak kalau berjamaah Pak?
Bu, kalau berjamaah enak apa enggak? Salah ada berapa tuh salah? Mau dicoret dilarang. Apalagi Allah, kamu periksa yang kedua, mohon maaf, yang keempat. Periksa, tolong periksa yang keempat, bagaimana barisannya. Apaan Bapak Ibu? Sopnya, apa Bapak Ibu? Apa barisannya, apa sopnya? Ya dua-duanya benar. Sopnya, kira-kira Pak, kalau kita sholat di rumah, enggak ke masjid, punya barisan apa enggak Pak? Bu, kira-kira kalau suaminya sholatnya di rumah di kamar sendirian, punya barisan apa enggak? Tapi kalau berjamaah kamu muhajirin, punya barisan apa enggak? Diperiksa barisannya. Bu, Pak, yang namanya sholat berjamaah, makmum ngikutin imam, betul apa enggak? Makmum ngikutin imam, imam ngikutin siapa? Halo? Makmum ngikutin imam, imam ngikutin siapa? Jangan. Makmum ngikutin imam, imam ngikutin makmum, berantakan. Sholat bertiga nih, makmum ngikutin imam, imam ngikutin makmum. Bangunan masjid belum jadi, lagi rakaat pertama lancar maghrib, rakaat ketiga lagi mau tahiyat, dari loteng tikus loncat. Imam refleks, atta tikus jatuh. Makmum negor, bang, kalau sholat nggak boleh ngomong. Sebenarnya ngucap lagi, alhamdulillah, saya mah nggak batal, orang saya nggak ngomong. Hancur semuanya. Makmum ngikutin, imam ngikutin ilmunya. Imam ngikutin apa? Imam ngikutin apa? Makanya yang di depan nggak boleh sembarangan, ada kriterianya. Tolong kepada DKM Masjid yang saya cintai, itu yang namanya DKM Masjid membawai, lantas ada ketua ubudiyah. Ketua ubudiyah menentukan imam-imam rawatibnya. Kepada siapapun yang tidak termaksud kepada imam rawatib, jangan songong maju-maju aja. Beneran Pak? Karena banyak banget zaman now merasa hafal 30 juz, tercantum enggak, jenggot panjang, celana rada cingkrang, yang rada songong, nggak pakai dipersiap, maju aja dah. Tolong, kenapa? Ingat loh, 10 kelompok kata Nabi yang Allah nggak terima sholatnya. Di antaranya siapa? Rajulun ya ummu qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang jadi imam sementara makmum nggak meridoi imamnya. Saya tamu, misalkan sholat asar atau maghrib atau isya, nggak boleh maju langsung aja. Tapi lain lagi, misalkan ketua DKM, ketua ubudiyah ngomong, misalkan saat mumpung lagi di sini, minta tolong banget kalau berkenan nanti jadi imam ya. Itu pun saya nggak berhak langsung nerima, udah yang biasa aja. Ternyata diminta, entah saat kan kadang-kadang, nggak tiap hari. Karena diminta, baru boleh. Tolong, itu aturan mainnya. Nah makanya tadi bicara makmum ngikutin siapa? Imam ngikutin ilmunya. Tolong kepada DKM, ini udah masih terbagus ke depannya untuk manajemen sifatnya imam rawatibnya, biar dipersiapkan, biar betul-betul yang berkualitas. Bu, kita diajak naik mobil baru keluaran 2021, mobil mewah hebat, tapi yang namanya sopirnya, drivernya belum tahu mana gas, mana rem, mana ngoper gigi. Mau nggak jadi penumpang? Jangan. Lah iya, mobil biasa, tahunnya bukan tahun muda, tapi mobil sehat. Drivernya ngambil SIM-nya di Samsat, bukan di kelurahan. Kita diajak naik mobil, drivernya handal, berangkat dari Bekasi menuju Sukabumi, menuju Bandung, tidur kita. Kenapa? Drivernya handal. Ini bukan cerita ngada-ngada. Pernah beberapa tahun yang lalu, Al-Fakir bawa 2 bus Bapak Ibu. Ceritanya mau ziarah ke Wali Songo. Pas sholat isya di Bandung, lagi rakaat pertama lancar. Pas lagi rakaat kedua sedang sujud. Ternyata makmum ini merasa kelamaan. Kenapa? Kita lagi pada sujud, emang berasa lama banget. Kenapa? Imamnya udah nggak ada. Lagi sujud, imam hitut. Lagi sujud, imam buang angin. Dia merasa buang angin, dia keluar. Pertanyaannya, makmum lagi sujud ngelihat apa enggak? Lah kagak. Sujud aja.
Ini kejadian, Pak. Ya Allah. Untung aja jamaah saya orang Jakarta, dia nggak sabaran, merasa sujud kelamaan, dia ngintip. Iya. Begitu ngintip dia komentar, "Wih, imam kita udah nggak ada." Begitu. Berantakan tuh sholat, Pak. Iya. Tuh makanya imam ngikutin ilmunya. Imam sudah ditentukan, tolong juga yang di belakang imam jangan bocah. Iya. Kenapa? Karena yang di belakang imam laksana kendaraan tuh ban-ban serep, ban-ban setip. Di saat imam uzur dia siap tampil. Takutnya imam ngerti, imam paham, makmum nggak paham. Namanya bocah. Begitu lagi sujud buang angin. Iya, dia takbir buat duduk, tapi begitu duduk kan dia keluar dari bata. Di belakang bocah, imam keluar ditanya, "Pak Imam mau kemana?" Tuh, makmum ngikutin ilmu, ya. Mohon maaf, makmum ngikutin imam, imam ngikutin ilmunya. Tadi diperiksa bacaan makmum, hancur. Diperiksa hati makmum, sahun, ngelamun. Diperiksa hati imam, yuraun, pamer. Udah berapa salahnya tuh? Udah berapa salahnya? Hebatnya berjamaah, Pak. Ternyata imamnya alim, imamnya ilmu cakep. Sebelum dia takbir, dia berbalik ke belakang. Apa kata imam? Sawu wa'tadilu fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Kata imam, makmum bacaan boleh hancur, hati boleh ngelamun. Begitu dengar komando imam, rapatkan, luruskan. Makmum semua jawab, "Siap imam, sami'na wa atokna." Siap imam, ada tokek ketimbuk batu. Oke lah kalau begitu. Diperiksa yang keempat, Pak, barisannya. Malaikat laporan, "Ya Allah, imam boleh yuraun. Ya Allah, makmum boleh pada sahun. Ya Allah, bacaan boleh hancur. Aku periksa keempat, ya Allah, barisannya. Kenapa? Nggak sanggup, ya Allah. Kenapa? Makan duren di dalam bis. Keren abis, ya Allah." Jadi gimana? Terima semua sholat berjamaahnya. Alhamdulillah. Di dalam kehidupan. Secara ilmu logika, ilmu apa? Ilmu apa? Jawab yang jujur ya. Merpati 5 ekor. Berapa ekor? Ketembak 3 ekor. Ketembak berapa ekor?